Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Omi dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga Instansi Pemerintah. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar akuntansi pemerintah daerah. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian akuntansi pemerintah. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi struktur organisasi pemerintah daerah. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur kekuasaan pengelola keuangan daerah. Akuntansi pemerintah adalah salah satu bagian dalam akuntansi sektor publik. Apa itu sektor publik? Sektor publik adalah sektor yang mengelola dana masyarakat atau sektor ekonomi yang dikendalikan oleh negara dan mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi di bawahnya. Sektor publik di Indonesia antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, rumah sakit, BUMN, BUMD, dan lembaga sosial masyarakat. Tujuan utama sektor publik adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Selain itu, sektor publik ini juga menyediakan barang dan layanan publik. Apa itu akuntansi sektor publik? Akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah guna mengambil keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi pihak eksternal. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik dan juga tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. Jika dilihat secara garis besar, jenis-jenis organisasi sektor publik dibagi menjadi 3, yaitu instansi pemerintah, organisasi nirlaba milik pemerintah, dan organisasi nirlaba milik swasta. Instansi pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, yang di dalamnya adalah kementerian, lembaga, dan badan negara seperti KPU, KPK, dan lain-lain. Pemerintah daerah, misalnya Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan lain sebagainya. Sedangkan organisasi nirlaba milik pemerintah terdiri dari organisasi nirlaba milik pemerintah, misalnya perguruan tinggi, rumah sakit, kemudian yayasan-yayasan milik pemerintah, badan layanan umum, dan badan layanan umum daerah. Sedangkan organisasi nirlaba milik swasta, misalnya yayasan milik swasta. Setelah kita mengetahui apa itu sektor publik, selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup akuntansi pemerintah. Akuntansi yang berhubungan dengan pemerintahan disebut akuntansi pemerintah dengan menggunakan standar akuntansi pemerintah atau SAP menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Akuntansi pemerintah adalah proses untuk merencanakan, mengidentifikasi, mencatat, menganalisis, dan mengkomunikasikan semua kejadian atau transaksi ekonomi yang terjadi dalam entitas pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Berikut ini adalah struktur organisasi pemerintah daerah. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu struktur organisasi pemerintah daerah. Yang pertama, pemerintah daerah
diselenggarakan oleh eksekutif dan legislatif. Pimpinan eksekutif di kota adalah wali kota, sedangkan pimpinan eksekutif di kabupaten adalah bupati. Sedangkan lembaga legislatif diselenggarakan oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian di bawah wali kota atau bupati ada sekretaris daerah atau setda. Setda dipimpin oleh sekretaris daerah, tugasnya membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinir level di bawahnya seperti dinas, badan, kantor, dan lembaga teknis. Di bawah DPRD ada Sekretariat DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat oleh kepala daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Tugasnya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Kemudian selanjutnya ada dinas. Dinas adalah unsur pelaksana tugas pokok daerah. Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Kepala dinas ini bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekda atau sekretaris daerah. Sebuah dinas terdiri dari beberapa bidang dan setiap bidang terdiri dari beberapa seksi. Contoh dinas misalnya dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial, dinas kehutanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, badan dan kantor. Badan dan kantor termasuk kategori lembaga teknis. Lembaga teknis adalah unsur pelaksana teknis pemerintah daerah. Badan dipimpin oleh kepala badan. Contohnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, dan lain-lain. Sedangkan kantor dipimpin oleh kepala kantor. Contohnya, kantor Satpol PP, kantor pelayanan perizinan terpadu, dan lain-lain. Pimpinan lembaga teknis ini dipilih dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Kemudian kecamatan. Kecamatan ini dipimpin oleh camat. Camat dipilih oleh kepala daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Selanjutnya ada kelurahan dan desa. Kelurahan dipimpin oleh lurah dan desa dipimpin oleh kepala desa. Lurah dan kepala desa bertanggung jawab kepada camat. Entitas dan pelaku dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah. Ada dua, yaitu yang pertama entitas akuntansi, yang kedua entitas pelaporan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran atau pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Diselenggarakan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2020. Contoh entitas akuntansi adalah SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Selanjutnya entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dilakukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekuasaan pengelola keuangan daerah. Berikut ini adalah struktur kekuasaan pengelola keuangan daerah.
Di atas sekali ada kepala daerah, kemudian di bawah kepala daerah ada sekretaris daerah yang membawahi SKPD dan PPKD. Kemudian di bawah SKPD ada KPA, KPB, ada PPTK, ada PPK, BPN, dan BPG. Kemudian sedangkan PPKD di sini ada kuasa BUD. Mari kita bahas satu persatu. Pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah adalah kepala daerah. Kepala daerah akan melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekda yang pertama, selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, Kepala SKPKD selaku PPKD. Dan yang ketiga, Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang. Apa itu PPKD? PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah atau BUD. Kemudian SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang yang bertanggung jawab kepada gubernur, bupati atau wali kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Jenis-jenis SKPD antara lain adalah sekretaris daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, satuan polisi Pamong Praja, sesuai dengan kebutuhan daerah. Mari kita bahas struktur yang berada di bawah SKPD. Yang pertama ada pengguna anggaran. Pengguna anggaran adalah pejabat kewenangan pengguna anggaran di SKPD. Kemudian ada pengguna barang, yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. PA atau PB adalah kepala SKPD itu sendiri. KPA, kuasa pengguna anggaran. KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan di bidang penggunaan anggaran. Selanjutnya, PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan, adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. PPK, pejabat penata usahaan keuangan. PPK adalah pejabat yang menjalankan fungsi akuntansi pada SKPD. Selanjutnya di SKPD juga kita mengenal dua jenis bendahara, yaitu bendahara penerimaan atau BPN dan bendahara pengeluaran atau BPG. Bendahara penerimaan tugasnya mengelola pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD. Sedangkan bendahara pengeluaran atau BPG mengelola dana yang digunakan untuk keperluan belanja sebagai pelaksanaan APBN atau APBD. Baiklah, itu tadi materi mengenai ruang lingkup akuntansi pemerintah daerah. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta kita juga akan membahas mengenai sistem pembukuan atau pencatatan pada akuntansi pemerintah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.